وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد من أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita, sehingganya pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang begitu luar biasa oleh Allah. Dari mulai malam kita isi dengan qiyamul lail, lanjut ibadah sahur, lanjut salat subuh berjamaah, dilanjut kuliah subuh. Mudah-mudahan apa-apa yang kita kerjakan menjadi amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Manusia yang bertakwa di hadapan Allah adalah manusia-manusia yang lisannya tidak pernah lepas daripada bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, mari sama-sama pada pagi hari ini kita buka lisan kita, ucapan kita dengan berzikir kepada Allah. Harapan kita mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tiada ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diikuti hukumnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Besar. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita buka dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua dijadikan orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari sama-sama kita terus terhaturkan, kita limpah curahkan dengan rasa cinta dan kerinduan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita nanti diakui sebagai umatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati DKM Masjid Al-Falah Al-Mutalim Syekhul Al-Kiram Bapak Ustaz Yusuf Hamidin. Kita doakan guru kita, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Yang saya hormati kepada para Ustaz Farid dan para Ustaz yang lainnya yang saya tidak sebut karena namanya satu persatu, namun insya Allah tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan yang saya hormati juga kepada para haji, ibu hajah,
kepada para jamaah yang alhamdulillah masih ridho dan ikhlas. Biasanya langsung pulang, tapi Ahad pagi ini kita duduk dulu, kita belajar sama-sama. Mudah-mudahan ikhlas dan ridho ya Pak ya Bu. Ikhlas, alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa duduk di tempat yang mulia ini. Berapa banyak saudara-saudara kita yang pengen duduk di masjid, yang pengen melangkahkan ke masjid, tapi belum diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikan kemampuan, ada yang diberikan kesehatan, tapi belum mau berjalan ke masjid. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingganya kita masih dapat melangkahkan kedua kaki kita ke tempat yang mulia. Pada pagi hari ini saya nggak mau bahas tentang cerita-cerita sahabat Nabi, tapi masih berkaitan dengan ayat yang minggu lalu. Kita sudah tahu betul, sudah hafal betul ayatnya. Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita udah tahu betul ayat tentang puasa. Kita udah tahu betul ayat perintah puasa. Kemarin saya singgung kutiba alaikumusiyam. Mengapa menggunakan kata-kata kutiba? Karena memang ibadah puasa ini sulit. Sulit apa? Sulit disempurnakan. Apa benar sulit disempurnakan? Karena kaitannya kita lihat ayat selanjutnya di Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma'adakum wa la'allakum tashkurun. Hari ini insyaallah kita akan bahas pertemuan atau pembahasan yang tidak menceritakan tentang sahabat, tapi saya ingin membahas satu hal yang kadang-kadang ini kita luput buat membahasnya. Kita simak baik-baik. Allah bicara di dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya, walitukmilul iddata walitukabbirullah. Kita lihat kalimatnya, walitukmilul iddata. Kalau dalam bahasa Arab, tamam artinya selesai, beres. Tapi di sini Allah menggunakan kata-kata walitukmilul, bukan walitutimul, dan menyelesaikan, bukan menyelesaikan, tapi walitukmilul iddata. Allah disebut menggunakan walitukmilul iddata, artinya menyempurnakan. Bahwasanya apa? Bahwa walitukmilul iddata, di situ Allah perintahkan bukan untuk diselesaikan ibadah puasa ini, tapi untuk disempurnakan. Sekarang saya tanya, tadi sholat subuh, bapak-bapak udah sholat subuh? Udah. Ibu-ibu udah sholat subuh? Udah. Kalau jawabnya, kalau saya tanya sudah sholat subuh, sudah. Dengan enteng jawabnya, sudah. Tapi apakah sempurna sholat subuh kita? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Belum tentu. Sholat subuh kita berapa rakaat tadi? 2 rakaat. Kita sudah sholat subuh 2 rakaat, sudah. Tapi apakah sempurna sholat subuh 2 rakaat kita? Wallahu a'lam. Nah, disinilah Allah menjelaskan di dalam ayat puasa, walitukmilul iddata, dan sempurnakanlah ibadah puasa. Kita tahu ibadah puasa di bulan Ramadan berapa hari? 30 hari. Di situ berarti kita harus menyempurnakan walitukmilul iddata, menyempurnakan ibadah puasa selama 30 hari. Bukan walitutimul. Kalau walitutimul itu menyelesaikan. Tapi di sini Allah perintahkan kita untuk walitukmilul iddata. Allah memerintahkan kita untuk menyempurnakan. Ibaratkan rumah, kita bangun rumah. Udah bangun, udah beres di rumah. Udah jadi rumah. Kira-kira kalau sudah jadi ini rumahnya, udah beres, apa yang terakhir dilakukan? Finishing, sentuhan akhir. Nah, ini yang repot.
Yang susah sentuhan airnya. Ini rumah mau digimanain lagi nih? Bagaimana barang-barang yang ditaruh, pernikahan dan sebagainya. Ini yang disebut menyempurnakan. Kita tahu ibadah Ramadan ini 30 hari. Kita tahu bahwa puasa kita ini 30 hari. Apakah puasa kita selama 30 hari sempurna? Allahu a'lam. Ini bahasanya luar biasa. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Hal yang berat bagi kita saat beribadah itu bukan sudah selesainya, tapi sempurnanya ibadah kita. Kalau kita sudah selesai sholat sudah, tapi ibaratkan sempurna ini yang sulit. Sempurnanya ibadah itu sulit. Ramadan ini itu 30 hari, 1 bulan. Terus bagaimana menyempurnakannya? Berapa waktu untuk menyempurnakannya? Berapa lama untuk menyempurnakan ibadah Ramadan? Ternyata para alim ulama berpendapat bahwasannya untuk menyempurnakan ibadah Ramadan, untuk kita bisa memperbaiki ibadah-ibadah kita selama 30 hari di bulan Ramadan, adanya nanti Syawal, adanya Zulqa'dah, Zulhijjah, adanya dan sampai ke Sya'ban. Maka disitulah kita menyempurnakan ibadah-ibadah Ramadan. Ada 11 bulan yang lain. Kenapa kita di situ untuk menyempurnakan? Karena Ramadan ini bukan hanya sebatas lewat 30 hari, Pak, Bu. Kadang-kadang Ramadan berakhir, udah balik lagi aja seperti yang dulu. Tapi Ramadan ini bagaimana bisa sempurna? Kita menyempurnakannya selama 11 bulan. Ada yang nanti Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan lain sebagainya sampai ketemu Sya'ban. Disitulah kita menyempurnakan ibadah Ramadan kita. Berarti Ramadan kita berapa hari? 30 hari. Berapa lama menyempurnakannya? 11 bulan. Di situ tempat kita menyempurnakan ibadah Ramadan kita. Ibadah yang mana? Ditambah puasa kita, ditambah tadarus Al-Quran kita, ditambah qiyamul Ramadan kita, qiyamul dan sebagainya. Di situ nanti di 11 bulan kita bisa menyempurnakannya. Apa artinya menyempurnakan? Jadi tadarus kita bukan hanya bulan Ramadan saja, qiyamul lail kita bukan hanya bulan Ramadan saja, witir kita bukan hanya bulan Ramadan saja, tapi selepas bulan Ramadan kita masih melaksanakan tadarus Al-Quran, kita masih bisa melaksanakan witir, kita masih bisa melaksanakan sholat tahajud, qiyamul lail. Ini yang disebut menyempurnakan ibadah Ramadan. Ini yang berapa? Kalau kita sebatas hanya euforia belaka di bulan Ramadan, banyak. Berapa banyak orang yang bulan Ramadan cuma senang di awal aja, ramai di awal saja, tapi di pertengahan, di akhir orang-orang sudah tidak bisa memikirkan ibadah, tapi hanya segelintir orang yang memikirkan ibadah. Banyak tercampur aduk pikirannya hanya dunia. Allah adukan di situ. Ada dunia, ada ibadah. Yang lolos Ramadan ibadahnya cakep. Yang gak lolos Ramadan ya udah biasa aja. Kalau ditanya Ramadan kemarin gimana rasanya? Ya gimana ya? Biasa aja sih. Apakah ada perubahan dalam diri kita? Iya begini-gini aja sih, nggak ada perubahan. Nah ini yang jadi pertanyaan besar. Maka dari itu di sini ayatnya walitukmilul iddata, dan sempurnakan ibadah Ramadan. Jadi kita dituntut sama Allah bukan cuma menyelesaikan, tapi harus menyempurnakan. Ini dia. Agar apa? Agar ibadah-ibadah kita bisa sempurna di bulan Ramadan. 11 bulan yang akan datang, kita masuk 1 Syawal. Disitulah baru Ramadan kita berhasil. Apakah 1 Syawal kita masih diisi dengan qiyamul lail? Apakah nanti 1 Syawal kita masih diisi dengan tadarus Al-Quran? Apakah kita masih tutup malam kita dengan sholat witir? Di situ dia. Itu menyempurnakan Ramadan. Tapi untuk disempurnakan ini,
Karena ini udah pas nih ayatnya. Walitukmilul iddata. Dalam surat Al-Maidah sering kita dengar ayatnya gini. Al-yauma akmaltu lakum. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Ini udah pas nih. Al-yauma akmaltu lakum. Walitukmilul iddata. Jadi Islam ini bukan untuk diselesaikan, tapi untuk disempurnakan. Ibadah ini bukan untuk diselesaikan, tapi untuk disempurnakan. Nah, beda lagi dengan urusan niat, dengan urusan nikmat. Kalau urusan nikmat itu Allah wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku selesaikan nikmatmu. Nah, beda lagi dengan urusan nikmat. Kalau urusan nikmat selesai, nggak ada yang ditambah-tambah lagi, cukup nikmat. Ya, beda lagi dengan urusan nikmat iman, nikmat Islam. Tapi dengan urusan nikmat cukup Allah berikan. Tapi dengan urusan ibadah, walitukmilul iddata al-yauma akmaltu lakum, untuk kita sempurnakan ibadah-ibadah kita. Ya, mari sama-sama saya mau menyempurnakan ibadah. Ayo sama-sama kita sempurnakan ibadah. Terus gimana caranya nih menyempurnakan ibadah Ramadan kita selama 30 hari? Bagaimana caranya? Di dalam Al-Quran dilanjut ayatnya, walitukmilul iddata walitukabbirullah walitukabbirullah, dan membesarkan nama Allah. Disinilah. Jadi singkatnya, gampangnya, gimana kalau kita menyempurnakan ibadah Ramadan? Caranya membesarkan nama Allah. Membesarkan nama Allah. Disitulah caranya, gampangnya gitu. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Bagaimana cara menyempurnakan ibadah Ramadan? Walitukabbirullah, menyempurnakannya dengan membesarkan nama Allah. Dalam membesarkan nama Allah ini, para ulama mengatakan bahwasanya bagaimana cara membesarkan nama Allah? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini tauhid. Gak bisa kita rubah-rubah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Semua kehidupan kita dilandaskan atas dasar karena Allah. Di sini kita menyempurnakan ibadah Ramadan, gak ada lagi tuh. Oh, ini karena semangatnya karena dari ini, dari itu. Tapi ini karena Allah. Membesarkan nama Allah. Makanya nanti di akhir Ramadan, di malam 1 Syawal kita disunahkan apa? Takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Karena memang wali itu kabirullah, membesarkan nama Allah. Punten. Siapa yang pertama kali sih ketika itu mengucap takbir? Siapa? Bapak, Ibu? Siapakah yang pertama kali mengucapkan takbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Siapa yang pertama? Ya, siapa? Menurut riwayat para alim ulama, yang pertama kali mengucapkan takbir itu yakni Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim? Kita lihat kisahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan takbir pertama karena saking rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam cintanya tidak ada bandingannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Nabi Ibrahim, diuji begitu banyak ujian, tapi cintanya kepada Allah itu melebihi dari segala-galanya. Nah, ini wajib kita contoh. Ya. Makanya ada syair daripada Al-Maghfur lagi Jabal Qudus begini. Ya Allah, 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 ya Allah. Dari Allah, di jalan Allah, hanya untuk ridho Allah. Yakin ikhlas karena Allah, sabar tawakal pada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
harus luar biasa karena kecintaannya kepada Allah. Dari Allah, di jalan Allah, luar biasa. Kita dari mana, Bu? Dari Allah. Kita jalan di jalan Allah. Ibadah kita ini di jalan Allah. Hanya untuk ridha Allah. Apa yang kita cari di muka bumi ini, apa yang kita pengen di muka bumi ini selain ridha Allah. Ridha Allah yang kita cari. Segala kegiatan kita, segala urusan kita, apapun rencana kita, apapun hajat kita, yang pertama ridha Allah. Ridha Allah. Ridha Allah dapatnya dari mana? Orang tua. Ridha Allah fi ridha walidain, wa sukhtullah fi sukhti walidain. Disitulah ada ridha dari Allah, dari orang tua kita. Luar biasa ulama kita. Kita cinta sama Allah, bakti sama orang tua. Yakin ikhlas karena Allah. Yakin kita sama Allah. Ini kan kadang-kadang kita nih banyak ngeluh. Iya apa enggak nih? Ya Allah, ini kita banyak banget ujian. Suka ada ngeluh. Dikasih ujian, ya Allah ini hidup begini amat. Ya. Nih malah belum punya baju lebaran, duit belum ada. Kita suka ngeluh nih. Manusia, Bu, manusiawi ngeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu tempatnya berkeluh dan kesah. Tapi ketika keluhan kita masih disadarkan kepada Allah, itu nggak apa-apa. Jangan keluh kesah sama teman, keluh kesah sama manusia, nggak ada hasilnya. Minta sama Allah. Di mana? Di setiap doa-doa kita. Di sepertiga malam nangis minta sama Allah. Yakin ikhlas karena Allah. Yakin sama Allah. Kalau doa-doa kita bakal dijawab. Ya kan kadang-kadang kita suka ngeluh, banyak ngeluhnya. Banyak ngeluhnya. Ya. Kurang syukurnya. Udah dikasih nikmat yang begitu banyak, tapi kita kadang-kadang kurang syukur. Dikasih harta, tapi harta itu tidak menjadikan kita takwa kepada Allah. Ya. Dikasih nikmat panjang umur, tapi umur itu tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Dikasih nikmat sehat, tapi kesehatan itu tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Diibaratkan kita ini, Allah ini gak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Ibaratkan mau minjem duit, ya Bu ya, minjem duit sama orang nih. Kira-kira kalau kita mau minjem duit sama orang, apakah langsung bilang minjem duit? Datang nih ke rumah, Pok, gue punya duit bisa nih, minjem duit apa? Agak pakai basa-basi gitu. Kira-kira dikasih apa enggak nih? Dikasih apa enggak? Apa-apaan nih? Baru datang minjem duit. Karena kadang-kadang kita gini, kalau mau minjem duit ada basa-basinya. Jadi begini, alhamdulillah ya di rumah jadi bagus banget ini. Rumahnya makin hari makin cantik baik kok. Kita itu baju baru kok baju. Apa baik kita tanya? Apa baik kita tanya? Baru dah. Ya sebenarnya mas saya kesini mau ada tujuannya. Ya besok ini mau coba sekolah, nggak punya duit pisang, ya kan bisa digeser dulu. Kita mau minjem duit kita senyum-senyum dulu orangnya. Kita doa sama Allah, kita puji-puji dulu Allahnya. Kita istighfar dulu, baca asmaul husna dulu, kita sholawat dulu, dan lain sebagainya. Yakin sama wali kami, yakin. Kita juga menyebut sama orang, yakin dikasih, yakin baik dikasih. Sama Allah pun sama, kita yakin sama Allah pasti dikasih. Tapi nanti dikasihnya nggak langsung. Melihat dulu ukurannya pantas gak dikasih. Ketika kita butuh, lamun ayah butuh ada gitu. Wanu wayahna lamun butuh ayah. Wanu ya wayahna lamun butuh ayah. Begitu. Kadang-kadang kalau kita pengennya belum butuh juga butuh ada baik.
Tapi wayahan lamun butuh ayat minta sama Allah gitu. Waduh ya, wah lagi pengen ini ada, pengen itu ada, yakin sama Allah. Nah, walitukabirullah, lanjut. Walitukabirullah ala ma hadakum, membesarkan nama Allah. Walitukabirullah. Nabi Ibrahim alaihissalam itu yang pertama mengucapkan takbir. Kisah Nabi Ibrahim bagaimana Pak? Luar biasa Nabi Ibrahim ujiannya. Punya istri, punya anak. Ketika itu Allah perintahkan disuruh sama Allah misah sama istrinya, suruh tinggalin istrinya. Suruh tinggalin istrinya. Di mana Pak? Di lembah yang begitu kosong. Kalau ninggalin istri Bapak kira-kira ninggalin nih, tega apa kagak? Tega Pak, ini udah sengaja kamu untuk bertambah. Ninggalin Nabi Ibrahim ninggalin istrinya atas perintah Allah. Nabi Ibrahim ninggalin istrinya atas perintah Allah itu di suatu lembah yang benar-benar itu sepi. Kata istri Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, engkau mau kemana?" Nabi Ibrahim ini bahasa Indonesianya. Nabi Ibrahim diam, enggak ngomong apa-apa. Ketika di lembah itu Nabi Ibrahim diam sampai 2 kali. "Ya Ibrahim, engkau mau kemana?" Tapi Ibrahim enggak ngomong apa-apa, langsung pergi. Tapi pertanyaan ketiga istrinya bilang, "Apakah ini atas perintah Allah?" Maka disitulah istri Nabi Ibrahim, "Baik, kalau memang atas perintah Allah, aku ikhlas karena Allah aku ditinggalkan olehmu." Hikmahnya apa? Ketika Nabi Ibrahim mau meninggalkan istrinya, nurut atas perintah Allah, nggak pakai nanya-nanya lagi. Di situ Allah berikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Di situ Allah berikan anak yang soleh yang luar biasa. Apakah di situ ujian Nabi Ibrahim sampai situ? Enggak sampai situ. Kata Allah, "Oke Ibrahim, engkau lulus ujian pertama nih." Ujian pertama Nabi Ibrahim sudah ninggalin istrinya, gampang, tinggalin doang. Bertahun-tahun Pak ditinggalin sama istri dan anaknya Nabi Ibrahim. Lulus, bisa Nabi Ibrahim. Tapi apa sampai situ Nabi Ibrahim diuji sama Allah? Enggak. Seorang Nabi ketika dihadapi ujian gak pakai nanya-nanya lagi. Perintah Allah gak pakai. Ini benar apa ini perintah Allah? Masa iya aku disuruh ninggalin istri? Yang benar. Gak pakai nanya begitu. Kata Allah tinggalin. Gak ada yang nanya-nanya lagi. Istrinya pun sama, karena istrinya solehah. Apakah ini atas perintah Allah? Iya istriku. Pergi Nabi Ibrahim. Bertahun-tahun lamanya. Pada saat itu Allah bilang lagi sama Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apakah engkau kangen sama istri dan anakmu?" "Iya kangen ya Allah." Pada saat itu lalu Nabi Ibrahim pergi ke kota Mekah, mau menemui anak dan istrinya. Ujian pertama tadi udah bebas nih, udah lolos. Tapi Nabi Ibrahim di situ dapat mimpi, disuruh potong siapa? Ismail. Bayangin Pak, nggak ketemu bertahun-tahun, sekalinya ketemu suruh potong anak. Kira-kira bagaimana Pak? Kita nih anak mondok pesantren 6 tahun, 3 tahun, kadang-kadang seminggu juga kangen banget rasanya, luar biasa. Udah nangis mikir entah gimana. Tapi ini bertahun-tahun lamanya Nabi Ibrahim gak ketemu sama anak istrinya, dapat mimpi perintah untuk ketemu, tapi perintahnya untuk motong Ismail. Coba orang tua yang bingung, waduh gimana ini, masa iya suruh motong, tapi Nabi Ibrahim gak ada berkata demikian. Nabi itu Pak, wahyu yang disampaikan Allah kepada para nabi, yang pertama itu ada yang langsung bertemu dengan Allah. Yang kedua itu ada yang melalui malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril langsung kepada Nabi. Dan yang ketiga lewat mimpi. Ini yang paling rendah lewat mimpi. Wahyu juga lewat mimpi. Tapi apakah Nabi Ibrahim bertanya-tanya, ini lewat mimpi doang, benar apa enggak ini ya? Kira-kira lewat enggak? Nabi Ibrahim walaupun dengan lewat mimpi karena kecintaannya sama Allah,
Kata Allah, menuruti perintah Allah, Nabi Ibrahim pergi menemui anak istrinya. Di pelukan pertama Nabi Ibrahim kepada Ismail bukan lagi, nah ayah rindu kepadamu, nah kangen banget samamu. Tapi apa yang dibisikkan Nabi Ibrahim kepada Ismail? Wahai Ismail, aku akan memotongmu. Bayangin Pak, coba model-model kita kadang-kadang baru lewat mimpi nih, ya model-model kita kalau ada perintah yang kurang enak dikit juga kita bingung, ini benar apa Ustaz? Loh kan kayak begitu, udah gitu. Padahal sesuai syariat. Yang benar kayak ini. Sholat tarawih 23. Kayaknya banyak amat. Capek banget lagi. Kadang-kadang kita begitu modelnya. Dia imam lama banget lagi. Malah belum makan, lemes banget. Malah ngantuk. Perintah Allah, Nabi Ibrahim gak pakai ngomong-ngomong lagi. Pelukan pertama Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, wahai anakku Ismail, aku akan memotongmu. Dipotong Pak, potong. Pertama ketemu, bertahun-tahun gak ketemu, Nabi Ibrahim dapat mimpi suruh motong Nabi Ismail. Dipotong Pak, nggak pakai nanya-nanya lagi, benar apa kagak? Ya kalau begitu. Begitupun Nabi Ismail, anak yang soleh. Kata Ismail, bagaimana? Apakah ini perintah Allah? Kalau memang ini perintah Allah, ya. Kalau memang ini perintah Allah, lakukan, wahai ayahku Nabi Ibrahim. Istrinya pun sama, ikhlas karena Allah. Kalau perintah Allah, lakukan. Ya. Bahkan di situ Nabi Ibrahim alaihissalam udah mau pedang yang begitu tajam. Sebab kalau motong itu nggak boleh pakai yang gudul, ya. Apalagi selain pedang itu nggak boleh, jatuhnya haram. Ya. Ketika motong itu nggak pakai pedang yang tajam, itu nanti jatuh hukum haram. Di situ Nabi Ibrahim alaihissalam udah bawa pedang yang begitu tajam, diasah lagi sama Nabi Ibrahim. Nah, ketika mengasah itulah. Ketika sedang mengasah itulah Nabi Ibrahim alaihissalam takbir di hadapan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia Allah. Walillahil hamd. Nabi Ibrahim kalimat akhirnya walillahil hamd. Apa maknanya? Kata Nabi Ibrahim, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar atas segala yang Ia ciptakan. Allah Maha Besar atas segala nikmat yang diberikan kepadaku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan kalimat akhir walillahil hamd. Aku begini, kata Nabi Ibrahim. Aku bisa begini, aku bisa seperti ini. Bisa cinta yang begitu luar biasa kepada Allah, itu karena Allah. Dari Allah, di jalan Allah. Aku bisa begini karena Allah. Karena Allah yang ngasih aku seperti ini. Aku bisa melakukan perintah Allah yang begitu luar biasa karena Allah memang memutusku seperti ini. Jadi kalau kita jangan pakai bisa kita, tapi karena Allah. Kita bisa sholat, kita bisa berpuasa, kita bisa lain sebagainya. Itu karena Allah. Gak ada bisa kita. Kemampuan kita gak bisa apa-apa karena Allah. Karena saking Allah memperhatikan hamba-hambanya, Allah berikan, si ini mampu, si ini mampu, si ini mampu. Allah berikan kekuatan puasa. Allah berikan kekuatan sholat. Allah berikan ibadah-ibadah yang lainnya kekuatan untuk kita beribadah karena Allah. Gak ada karena kita sendiri. Ya. Ini kadang-kadang tuh kalau dia tuh kalau begitu bukan karena gua tuh gak bakal bisa begitu. Karena Allah. Ya. Disitulah Nabi Ibrahim memiliki cinta yang begitu luar biasa.
Ujian pertama lulus, disuruh ninggalin anak istrinya. Ujian kedua memotong, ini puncaknya. Ya, disitulah Nabi Ibrahim memuji Allah yang luar biasa. Disitulah pertama kali takbiran. Pertama kali Nabi Ibrahim mengucap takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu Pak. Walitukmilu iddata, kita menyempurnakan ibadah Ramadan. Walitukabbirullah, dengan apa menyempurnakannya? Walitukabbirullah, membesarkan nama Allah. Model-model kita gimana membesarkan nama Allah? Salat. Disitulah kita membesarkan nama Allah. Sebab dalam sholat kita berapa kali takbir? Allahu Akbar, takbiratul ihram pertama. Kecuali bangun yaqinan sampai Allah liman hamidah juga salah. Yang lainnya takbir. Di situ kita membesarkan nama Allah. Bukan hanya di mulut Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi dalam hati kita menanamkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Gak ada lagi Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diikuti hukumnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya lulus ujian dari Allah dan memiliki rasa cinta yang begitu besar kepada Allah. Namanya udah cinta. Kalau kita cinta sama anak, kita sayang sama anak, cinta sama pasangan, itu pasangan udah, kalau udah namanya cinta, dikasih apa juga pasti, minta apa juga pasti kita kan kasih. Anak minta ini, udah cinta, kasih. Pasangan kita, istri kita dan sebagainya, minta dan lain sebagainya. Kalau udah cinta yang daripada hati, dikasih. Kalau kita udah cinta sama Allah, dan begitu pun Allah udah cinta sama hamba-hambanya, apa yang kita pinta, apa yang kita pengen, apa sih yang enggak, pasti Allah kasih, pasti Allah berikan kemudahan, pasti Allah berikan jalan. Kita doa sama-sama di pagi hari yang cerah ini, di bulan Ramadan, di tanggal 15 Ramadan. Kita doa, mudah-mudahan yang punya urusan, mudah-mudahan Allah lancarin urusannya. Yang lagi sulit, mudah-mudahan Allah mudahkan. Yang lagi sempit, Allah lapangkan. Mudah-mudahan. Selanjutnya, walitukmilu iddata walitukabbirullah ala ma hadakum. Bagaimana membesarkan nama Allah? Ala ma hadakum, dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah itu bagaimana? Hidayah diberikan Allah melalui Rasulullah. Dengan berkat Rasulullah kita bisa membesarkan nama Allah. Dengan berkat salawat dari Rasulullah kita bisa membesarkan nama Allah. Ikuti sunnah-sunnah daripada baginda Rasulullah. Kita ikuti sunnahnya Rasulullah. Jangan keluar daripada sunnah. Sebab Rasulullah ini wafat bukan meninggalkan warisan harta, bukan meninggalkan rumah dan sebagainya, tapi Rasulullah wafat meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis. Jadi ini alama hadaku, dengan hidayah dari Allah. Mana hidayahnya? Kita lihat Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah, kita ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Wah, ini yang namanya sunnah kan nih. Kadang-kadang kalau orang-orang mengira luar biasa, udah rajin dijadiin sunnah. Sholat sunnahnya udah rajin, puasa sunnahnya rajin, apalagi ibadah-ibadah sunnah dan yang lainnya sudah rajin. Ketika bulan Ramadan rajin, 11 bulan berikutnya ini, apakah ibadah sunnah-sunnah ini masih kita jalani? Witir sunnah apa wajib? Sunnah. Apa kalau kita masih pada witir nih lepas bulan Ramadan? Pertanyaan besar bagi kita. Ya. Itu sholat kita, qabliyah, ba'diyah kita, itu sunnah. Apakah kita masih rajin qabliyah, ba'diyah? Apakah kita antara habis ini rajin masih sholat duha? Apakah kita masih rajin sholat hajat, sholat dan sebagainya? Ini pertanyaan besar bagi kita. Selepas Ramadan 30 hari berselang, momen kita menyempurnakan ibadah Ramadan
dengan membesarkan nama Allah melalui daripada sunnah-sunnah bagi Nabi Muhammad SAW. Nyambung berarti Pak ya? Ayatnya nyambung. Kutiba alaikumusiyam. Itu susah ibadah puasa. Ibadah Ramadan susah. Susah apa? Susah disempurnakan. Ternyata di Al-Baqarah 185 walitukmilul iddah. Kita maksud untuk disempurnakan, bukan untuk diselesaikan, tapi untuk disempurnakan. Disempurnakan dengan apa? Nanti di akhirnya kita mengagungkan Allah. Walitukabbirullah ala ma hadakum, dengan hidayah daripada Allah melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Ternyata ayat Al-Quran luar biasa, nyambung semua. Ya. Agar apa? Ala ma hadakum. Ya. Akhirnya tashkurun, agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya. Bersyukur ini, makna bersyukur ini banyak, luar biasa. Makna bersyukur itu banyak, luar biasa. Ada yang bilang bersyukur ini mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur ini banyak maknanya. Tapi buat kita, makna bersyukur ini adalah menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mata kita Allah berikan kepada kita, ini fasilitas dari Allah. Apakah untuk beribadah? Ya. Apakah untuk yang lain-lainnya? Nah, kalau kita menggunakan mata kita selain untuk beribadah, jatuh hukumnya kubur. Udah nggak bersyukur dah tuh. Ya. Maksiat. Tapi namanya manusia, perintah kita apa untuk menyempurnakan. Menyempurnakan itu tidak semudah menyelesaikan. Tapi menyempurnakan itu waktunya panjang, waktunya lama. Ibarat kita bangun rumah tadi, rumah udah beres, tapi masih kosong, belum sempurna. Di mana naruh kipas anginnya, di mana naruh lemarinya, di mana naruh pernak-pernik dan sebagainya. Bahkan tidak ada apa, bahkan dalam rumah kita ada brankas, ya. Brankas itu isinya apa? Gak mungkin kan brankas isinya cabai bawang, tapi isinya ada duit, ada emas, perhiasan dan sebagainya. Disitulah kita mikir bagaimana cara menyempurnakannya. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita takut, ya. Kita takut. Di dalam surat Ibrahim ayat 7, wa idza adzana rabbukum, udah hafal semua dah. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasadid. Kalau kita enggak syukur, ajar Allah amat pedih, takut kita. Maka dari itu, disitulah kita dilatih untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah Nabi Ibrahim tadi. Kita balik lagi. Ibrahim alaihissalam begitu cintanya kepada Allah, dan akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini mendapatkan keluarga yang sakinah wa rahmah, dihiasi dengan kata bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta yang begitu besar Nabi Ibrahim kepada Allah itu mengalahkan rasa cinta kepada anak dan istrinya. Cinta sama Allah, cinta yang abadi. Anak istrinya mau ia tinggalkan, mau ia menurut yang seperintah Allah. Sebab apa? Sebab ia akan mendapatkan hadiah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita bisa terus beribadah kepada Allah dengan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di depan ayatnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil di sini adalah wahai orang-orang yang beriman. Kadang-kadang kita ini pede nih. Kita ini udah ngerasa pede banget nih. Allah panggil di situ apa? Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Beriman itu bagaimana? Amanu, orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Qul syuhada bil qis. Orang beriman itu identik dengan yang pertama, keadilannya. Orang beriman itu adil. Orang beriman itu adil. Yang pertama adil. Apakah kita sudah adil? Ya. Adil bukan cuma hakim doang.
Di dalam rumah tangga, suami terhadap istri, istri terhadap suami, dan kepada anak-anaknya harus berlaku adil. Ya. Yang pertama, kalau kita beriman, apakah kita udah adil, Pak? Udah adil, Pak? Ya. Kalau kita pede dipanggil orang-orang beriman, kita pasti udah adil. Udah adil itu. Yang kedua, orang-orang yang beriman, jujur itu, orang beriman ini udah adil, jujur. Ada kisah, ketika itu Sayyidina Ali sedang jalan-jalan ke pasar. Pada saat itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu udah menjadi Amirul Mukminin, pengganti daripada Khalifah Utsman. Pada saat itu Sayyidina Ali melihat seorang pedagang lagi ngejual perisai, tameng, dan itu tameng punyanya Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, wah, itu perisai punya saya tuh. Kata seorang Yahudi ini yang ngejual perisai tameng, oh enggak, ini punya saya. Nah, yang benar yang mana nih? Pada saat itu dibawalah kedua ini, Yahudi ini dan Sayyidina Ali itu kepada seorang hakim di masanya. Pada saat itu ditanya, wahai Sayyidina Ali, wahai Amirul Mukminin, kata seorang hakim tersebut. Kata seorang hakim tersebut, wahai Amirul Mukminin, apakah benar itu punya kamu? Benar. Apakah kamu memiliki saksi? Ada dua orang anakku, Hasan dan Husain. Sementara Hasan dan Husain itu kedua anak gak bisa dijadikan saksi. Ya. Lalu ditanya lagi, wahai orang Yahudi, apakah ini punya kamu? Ya, ini punya saya. Apakah kamu punya saksi bahwa ini punya kamu? Ada, dia hakim. Ini saksinya dari sekian. Ini punya keluarga saya dan keturunannya. Ya. Kalau begitu Sayyidina Ali kalah. Ini punyanya siapa? Si Yahudi tersebut. Lalu Sayyidina Ali bilang, wahai hakim, engkau nggak adil. Kaget dong. Nggak adil di mana? Sayyidina Ali nggak punya saksi. Kalau dia punya saksi, nggak adil di mana? Kata Sayyidina Ali, engkau nggak adil karena memanggil aku dengan sebutan Amirul Mukminin. Dengan dia kau memanggil namanya. Itu perlakuan tidak adil. Sebegitunya Sayyidina Ali. Ya, sebab keadilan itu luar biasa di kita. Jangan sampai kita berlaku tidak adil. Bagi kita adil itu penting, baik di lingkungan rumah tangga maupun di luar rumah tangga, maupun di lingkungan pemerintah dan sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang adil dan beriman. Yang kedua, jujur. Dan yang ketiga diriwayatkan dari Bukhari, al-haya'u minal iman. Malu. Ya, malu. Orang beriman di malu. Malu apa? Malu sama Allah. Bukan malu gini. Aduh, saya mah nggak makan lah, malu. Itu mah lapar. Aduh, saya mah nggak mau antri makan, malu. Saya nggak mau maju ke depan. Itu bukan gitu malunya. Tapi malu di sini, malu di hadapan Allah karena kita nggak beribadah kepada Allah. Dikasih nikmat nggak pakai ibadah, ini malu. Nah, al-haya'u minal iman, orang yang punya malu. Dan yang selanjutnya, orang yang beriman itu membahagiakan tamu. Nah, ini yang dipanggil, ini ciri-ciri orang beriman. Punten, sedikit lagi, membahagiakan tamunya. Ya. Ini kadang-kadang kita ini luar biasa. Kadang-kadang kita mau ada tamu, kadang-kadang diterima apa enggak. Milih-milih. Kalau si dia yang datang kita terima. Kalau yang rada bagusan kita terima. Oh, yang kayaknya nggak penting mah nih, alasannya lagi di mana. Nah, ini orang beriman bahagiakan tamu. Selanjutnya, saling mencintai. Orang yang beriman itu saling mencintai, Pak. Sesama muslim, cinta sama kerabat-kerabatnya, nggak ada permusuhan dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang beriman. Cerminannya, apakah kita yang dipanggil wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, apakah kita udah termasuk orang-orang yang beriman? Ya. Mentoknya di mana nih? Apakah kita nggak adil? Apakah kita nggak bahagiain kamu? Apakah kita nggak saling mencintai?
Apakah kita nggak jujur? Nah ini kayaknya jujur repot nih, repot. Ya, kayaknya sehari nggak bohong tuh rasanya gimana gitu. Ya. Oh, enggak, saya bohongnya lewat handphone doang, ketika doang sama baik. Ya, sekarang kan begitu. Saya nggak ngomong nih lewat mulut, tapi lewat ketika jari sama aja tuh. Ya, itu kita mentoknya di mana nih? Kalau kita ngaku orang-orang yang beriman, itu kira-kira di mana mentoknya nih? Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kita di sini bisa terus menyempurnakan ibadah-ibadah Ramadan kita. Selama 11 bulan kita dipanggil sama Allah, wahai orang-orang yang beriman, yang memiliki iman di hatinya, ayo dong kita puasa. Bagaimana cara puasa? Sudah diajarkan orang-orang sebelum terdahulu kamu. Terus bagaimana caranya menyempurnakannya lagi? Itu dia. Walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sudah disempurnakan dengan membesarkan nama Allah melalui syariat baginda Rasulullah SAW, dan di akhirnya kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan kita semua bisa terus dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di esensinya Pak, inti daripada pada pagi hari ini, kita ini dituntut bukan untuk selesai, tapi untuk sempurna. Cara untuk sempurna itu tidak selesai begitu saja, tapi sempurna itu terus perbaikan. Artinya apa? Belajar, dan belajar. Saya duduk di depan Bapak itu bukan artinya menggurui, tapi sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan sama-sama belajar, saling mendengar. Bapak ridho, Bapak ikhlas, kita masuk surga sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, ya, rasa bentuk cinta Allah kepada kita, kepada hamba-hambanya, itu kita dapat sapaan dari Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Kapan pertolongan Allah itu datang? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Disitulah ketika Allah udah cinta sama hambanya. Kalau kita ngira akan masuk surga, padahal belum tentu datang cobaan, belum tentu datang ujian, kita belum diuji, belum dikasih cobaan sama Allah. Nah, disitulah kita akan belajar nanti. Nabi Ibrahim alaihissalam udah dikasih ujian yang begitu berat, dikasih cobaan yang begitu berat. Lalu apa? Lalu Allah berikan pertolongan yang begitu luar biasa. Nabi Ibrahim cinta, Allah balik cinta kepada hambanya. Kita ketika diuji sama Allah, ketika dikasih ujian, dikasih cobaan, jangan suuzon, ya Allah, kenapa engkau kasih ini kepada saya? Kenapa engkau bersembunyinya sama saya, ya Allah? Tapi di situ Allah berikan cobaan kepada kita karena Allah tahu kita mampu atas ujian tersebut, atas cobaan tersebut. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika ujian kita datang, cobaan kita datang, cobaan yang berat yang lain dan sebagainya, itu bentuk cinta Allah kepada kita. Dan akhirnya nanti ketika kita bisa melewati ujian yang ada, bisa melewati cobaan yang ada, kita manusia-manusia yang penuh banyak dan dosa dijadikan manusia-manusia yang takut, takwa, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, pada pagi hari yang mulia ini, di tempat yang mulia, dengan keadaan berwudu, dengan i'tikaf di masjid, kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan kita dijadikan manusia-manusia yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama biasa kita istighfar sama Allah, kita minta sama Allah. Kita sadar kita banyak dosa, kita banyak kesalahan, banyak kehilafan.
Kita minta sama Allah pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah berikan ampunannya kepada kita. Di awal Ramadan itu adalah rahmat. Di fase yang kedua itu adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirnya adalah ampunan dari api neraka. Dan ini adalah fase kedua daripada bulan Ramadan, maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita minta ampun sama Allah. Kita tahu kita banyak dosa, kita tahu kita banyak salah, kita sadar kita banyak salah sama Allah. Kekhilafan, kita punya salah sama Allah, punya salah sesama manusia. Pada pagi hari ini mari sama-sama kita minta ampun kepada Allah atas semua kesalahan-kesalahan kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Minta sama Allah, angkat kedua tangannya. Yang pertama kita istighfar sama Allah. Kita istighfar sama Allah, minta ampun sama Allah atas kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita. Kita punya orang tua, kita punya ibu, kita punya ayah. Pasti ibu ayah kita punya kesalahan, kita minta ampun sama Allah. Ampuni dosa-dosa orang tua kita, ampuni dosa-dosa pribadi kita, ampuni dosa keluarga kita. Kita punya anak yang anaknya banyak kesalahan, mudah-mudahan kita bisa maafkan kesalahan anak kita. Kita minta ampun sama Allah atas kesalahan dosa-dosa keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita semua. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan perdosaan kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi yang kedua, syarat doa adalah berselawat kepada Muhammad SAW. Kita mau doa kita dikabulkan berkat selawat di Muhammad SAW. Ketika Nabi Adam minta ampun sama Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wattaqina imama. Nabi Adam berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba-Nya Allah, umatnya baginda Rasulullah SAW, kita bertawasul kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan doa-doa kita, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Angkat tangannya, minta sama Allah dengan berkat salawat Nabi Muhammad SAW. Kita ditakdirkan kita berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Kita bisa berangkat ke Mekah, kita bisa haji dan umrah, kita bisa berdoa, bisa. Mudah-mudahan kita ditakdirkan bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kita doa sama-sama, kita punya hajat, kita punya kebutuhan. Yang ada masalah pada pagi hari, mudah-mudahan masalahnya Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemudahan masalahnya. Yang punya urusan, yang punya hajat dan sebagainya, berdoa Allah kabul hajat-hajatnya. Allah berikan kemudahan pada segala urusan-urusannya.
saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita yang sedang sakit, yang pada pagi ini kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allah jadikan penyakitnya sebagai pengampun dosa daripada penyakitnya tersebut. Minta sama Allah, doa sama Allah. Apa kebutuhan kita, hajat-hajat kita, minta sama Allah. Minta sama Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang berkah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang banyak untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang menjadikan kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah, hidup kita biar menjadi hidup yang hasanah, hidup yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa kullu salihu ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah telah kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya, ketika ada yang baik, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada yang kurang, ada yang tidak baiknya, itu kesalahan dari saya pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.